Selain terkenal dengan julukan bumi minat tani dan hasil bandengnya, Kabupaten Pati juga menyimpan banyak cerita rakyat yang kemudian dikemas dalam sebuah seni pertunjukan yang dikenal dengan sandiwara ketoprak. Perkembangan zaman tidak menjadikan kesenian tradisional yang dulunya lahir di Surakarta ini terkikis, namun nyatanya tetap eksis di era gempuran teknologi. Peminatnya semakin banyak dari segala usia. Di Kabupaten Pati saat ini terdapat lebih dari 10 rombongan ketoprak yang tersebar di berbagai penjuru desa, yang pagelarannya selalu dinanti oleh para warga. Selain sebagai media untuk uri-uri budaya Jawa, ketoprak juga dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi para anggotanya. Tidak sedikit para anggota yang menggantungkan hidupnya dari hasil ketoprak. Cerita kali ini merupakan kisah nyata yang berdasarkan pengalaman yang dialami oleh salah seorang anggota kesenian ketoprak dari Juwana, Pati. Sumi atau yang akrab dipanggil Mbak Sum merupakan salah seorang ledek atau penari dari Kabupaten Blora yang ikut bergabung dalam rombongan ketoprak tersebut. Siang itu Sumi yang mendapatkan jadwal pentas di area Pati Utara berangkat bersama rekannya, yaitu Parjo. Mereka bukanlah sepasang kekasih, tetapi rekan kerja yang kebetulan berasal dari satu kampung. Siang itu Sumi dibonceng menggunakan sepeda motor melewati jalan yang menghubungkan Kabupaten Blora dan Pati. Di tengah jalan yang kanan kirinya merupakan hutan, Parjo dan Sumi terpaksa berhenti karena ada iring-iringan warga menuju ke pemakaman untuk mengantar jenazah yang hendak dikebumikan. Dalam hati kecil Sumi terbesit rasa merinding menyaksikan pemandangan itu, namun tidak dengan Parjo yang menganggapnya adalah hal yang biasa. Setelah menunggu beberapa menit, Parjo pun kembali menarik laju sepeda motornya agar segera sampai ke lokasi pentas. Namun Sumi mendadak merasakan hawa dingin seakan menjelajah tubuhnya. Tapi gadis berbadan semok itu tidak ingin mengambil pusing. Dia tepis hawa dingin itu dengan mengobrol bersama Parjo. Setelah melanjutkan perjalanan sekitar setengah jam, sampailah Parjo dan Sumi di lokasi pentas. Parjo yang merupakan wayang keprok atau yang memperagakan adegan perang secepat mungkin berdandan karena kemunculannya di segmen pertama yang biasanya bertepatan jam 1:30 siang. Memang pada umumnya ketoprak di wilayah Pati kalau siang hari dimulai jam 1 dan berakhir sekitar jam 5 sore. Dan pementasan di siang hari itu pun berlangsung lancar tanpa hambatan. Dilanjutkan kemudian pagelaran malam hari yang dimulai pukul 9 dan berakhir jam 3 dini hari. Sama persis di siang hari, kemunculan adegan perang ada di segmen pertama setelah gambyong dan lakon berbeda dengan wayang keprok. Penampilan Sumi dan rekan perempuan lain sebagai ledek sengaja disetting di tengah-tengah pagelaran yang pada umumnya akan tampil jam 11 malam. Setelah selesai pentas di malam itu, seperti biasa, Sumi dan Parjo langsung pulang tanpa menunggu pagelaran selesai. Memang jika lokasi cukup dekat dengan rumah, maka mereka memilih istirahat di rumah yang dirasa lebih tenang dan nyaman. Waktu saat itu menunjukkan pukul 12:30. Perjalanan pulang malam hari dirasa Sumi berbeda dengan biasanya. Entah mengapa, dia merasakan bulu kuduknya merinding. Begitupun dengan Parjo yang merasakan hawa dingin tidak seperti biasa. Suasana yang sangat mencekam itu membuat mereka berdua sebisa mungkin membaca doa di dalam hati. Hawa malam semakin mencekam, apalagi ketika sampai di tengah hutan, dengan pemakaman yang tadi siang baru saja ada orang meninggal. Ketika tepat sampai di bawah pohon asem yang merupakan tempat menaruh keranda mayat, jantung Sumi seakan berhenti berdetak.
Di sana dia melihat penampakan sebuah kayu nisan berbalut kain mori melayang-layang mendekatinya. Dia yang tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun mencengkeram bahu Parjo memberi pertanda. Parjo yang juga merasakan hawa kurang enak dengan cepat menarik gas sepeda motornya agar segera sampai di perkampungan. Namun tarikan motor itu terasa sangat berat dan laju sepeda motornya malah semakin pelan. Seketika Parjo menarik rem dan dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ketika dia juga menyaksikan penampakan nisan kayu berbalut kain mori itu tepat berada di depan motornya. Jarak yang terpaut sekitar 2 meteran, maka mereka berdua yang gemetaran hanya diam saja sambil terus berdoa sebisanya di dalam hati. Mereka berdua pasrah menunggu sampai nisan yang melayang itu menghilang. Setelah beberapa detik atau beberapa menit, akhirnya mereka sedikit lega saat nisan itu lenyap dengan sendirinya. Segera Parjo dan Sumi kembali melanjutkan perjalanannya. Namun keanehan kembali mereka temui. Menurut Parjo, dia sudah melewati pemakaman itu. Akan tetapi setelah dia melajukan kendaraannya, ternyata masih berada di dekat pemakaman tersebut. Parjo mencoba tetap tenang dan terus menguasai laju motornya. Selanjutnya gangguan itu kembali dialami Sumi. Dia merasa kalau tas yang digendongnya ada yang menarik dari belakang. Penampakan nisan kayu yang berbalut kain mori melayang serasa hendak menghantamnya. Nisan yang sama itu melayang mengikuti laju motor mereka. Beruntungnya, penampakan nisan itu hanya sesaat saja dan tidak membuat mereka celaka. Hanya saja malam itu terasa lama bagi Parjo dan Sumi. Mereka sadar betul jika hanya berputar-putar saja tanpa arah. Beberapa kali mereka berhenti, tapi tetap saja belum bisa keluar dari keadaan tersebut. Mereka tidak tahu bagaimana caranya agar bisa keluar dari hutan itu. Di saat itulah Sumi ingat pesan emaknya. Emaknya menyuruh meskipun kerja sesibuk apapun di seni hiburan, jangan lupa untuk beribadah pada Tuhan, terutama sholat fardu. Sebagai seorang muslim, sholat merupakan sebuah pondasi agama. Ketika sholat itu rutin dikerjakan, maka sama halnya dengan memperkuat pondasi agama. Entah kenapa, pesan emaknya itu mendadak mengisi pikiran Sumi. Di suasana yang sangat mencekam itu, Sumi yang merasa bersalah karena selama ini meninggalkan perintah itu, tanpa disadari dia telah menitikan air matanya. Memang jadwal pentasnya yang padat membuatnya terlena dengan urusan ibadah. Ibunya juga berpesan jika suatu saat menjumpai hal yang tidak wajar, Sumi disuruhnya membaca ayat kursi secara berulang. Lamunannya terhenti saat Parjo yang terus menarik gas motornya harus menerima nasib. Karena motor yang dikendarai tiba-tiba mogok. Padahal dia masih ingat jika motornya baru saja diservis, bensin juga selalu penuh. Seingatnya tidak ada kawan main yang meminjam motornya dari siang. "Som, piye iki?" Parjo bertanya pada Sumi dengan setengah berbisik dengan suara bergetar. Jelas kalau dadanya masih bergemuruh hebat. Sumi yang masih berada di hutan dekat pemakaman itu berusaha mengingat bacaan ayat kursi yang dulu ketika masih kecil dihafalnya. Namun setelah kesibukan dengan pekerjaan, dia mulai lupa. Kemudian Sumi mengajak Parjo untuk berdoa dan membaca ayat kursi bersama-sama. Namun sayangnya, Parjo yang juga awam dengan ilmu agama tidak bisa membaca ayat tersebut. Sumi turun dari sepeda motor mengajak Parjo mendorong sepeda motornya saja. Akan tetapi pemandangan yang sama kembali mereka jumpai. Secara bersamaan mereka berdua dikagetkan dengan penampakan sebuah papan nisan berbalut kain mori melayang-layang mengelilingi mereka berdua. Namun kali ini kain mori yang membungkus bagian nisan tersebut terlihat berwarna merah pekat. Kain itu basah meneteskan cairan yang jelas-jelas berbau anyir darah.
Dalam keadaan hampir pingsan itu, ingatan Sumi serasa dituntun oleh ibunya dengan melafalkan ayat kursi. Sedangkan Parjo hanya beristighfar saja. Perlahan-lahan, penampakan nisan yang semula melayang-layang di sekitar mereka mulai menjauh hingga akhirnya lenyap di kegelapan malam. Bersamaan dengan itu, Parjo yang masih panik mencoba menghidupkan kembali sepeda motornya dan alhasil motor itu kembali menyala. Namun hanya beberapa meter kembali mati. Hal itu terjadi beberapa kali hingga akhirnya mereka menjumpai pemakai jalan yang lewat. Mereka pun merasa lega saat pemotor itu mendekati dan menghampiri mereka. Bersamaan dengan itu, dari kejauhan terdengar suara azan menggema, pertanda waktu subuh telah tiba. Pemotor yang berboncengan itu sempat mencurigai jika Parjo dan Sumi berbuat tidak senonoh di sana. Tapi Sumi mampu meyakinkan dengan alasan tentang gangguan yang mereka jumpai. Akhirnya, lelaki parubaya tersebut menyuruh Parjo menyalakan klakson saat meninggalkan lokasi. Setelah motornya kembali menyala, Parjo pun mengikuti perintah orang tersebut. Parjo dan Sumi mengucapkan terima kasih. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan pulang. Rampak jalanan mulai ramai dengan melintaskan beberapa motor. Rata-rata mereka adalah para pedagang yang hendak pergi ke pasar. Saat Sumi menceritakan kejadian yang dia alami bersama Parjo dengan salah satu temannya yang berasal dari kampung tersebut, Sumi pun menemukan jawaban tentang apa yang menimpanya. Teman Sumi juga menuturkan jika selama ini dia juga melewati jalan itu ketika hendak pentas, tapi nyatanya aman-aman saja. Temannya tersebut kemudian bercerita kalau orang yang dimakamkan ketika Sumi berpapasan itu meninggalnya secara tidak wajar. Orang yang meninggal itu statusnya masih bujang dan meninggal dunia akibat bunuh diri. Pemuda itu merupakan salah seorang karyawan di sebuah ternak ayam. Usianya menginjak 27 tahun, namun belum juga menikah. Sebenarnya dia sudah punya wanita tambatan hati. Hubungan mereka yang terbilang cukup lama membuatnya ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun sayangnya, sang perempuan itu selalu menolak jika hendak dilamar. Karena merasa curiga, lelaki itu pun melakukan pantauan terhadap gadisnya. Dan benar saja, ternyata ada lelaki lain dalam hubungan mereka berdua. Merasa kesetiaannya dikhianati, dia pun memilih untuk meninggalkan perempuan tersebut. Perasaannya yang hancur karena ditinggal selingkuh kekasihnya. Ditambah lagi, masalah di tempat kerja membuat pemuda tersebut stres dan memilih mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun. Ayahnya yang pertama kali menjumpai langsung membawa pemuda itu ke rumah sakit terdekat. Sempat beberapa hari dirawat, namun takdir berkata lain. Pemuda itu harus terlebih dahulu menghadap Sang Pencipta. Iring-iringan pemakaman yang dilihat oleh Sumi dan Parjo di siang itu merupakan prosesi pemakaman sang pemuda tersebut. Entah arwah sang pemuda yang masih penasaran atau memang setan jalanan yang sengaja menghantui Sumi dan Parjo. Dan pelajaran yang terpenting yang bisa dipetik dari peristiwa ini adalah apapun profesi kita, seberapapun kesibukan kita, jangan sampai melupakan kewajiban kepada Sang Pencipta. Tuhan pasti melindungi siapapun yang hatinya selalu dibasuh dengan iman. Setelah kejadian itu, Parjo dan Sumi lebih memilih pulang di pagi hari setelah pentas daripada harus menemui kejadian tidak wajar lagi. Selain itu, pertimbangannya perjalanan di pagi hari dirasa lebih aman dari resiko kecelakaan. Karena jalannya yang terjal juga suasana yang gelap. Bukan karena profesi sebagai seni tari ketoprak adalah profesi yang rendah. Namun setelah Sumi menemukan tambatan hati, dia tidak diizinkan oleh suaminya untuk bekerja lagi di dunia hiburan tersebut. Sekarang dia sudah dikaruniai anak dan suaminya menginginkan anaknya mendapat perhatian khusus dari sang ibu. Dan pada akhirnya Sumi sekeluarga hidup bahagia sampai sekarang. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.